Ya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita, Shalom. Kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter Faith Minutes Live yang selalu hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pertemuan hari ini adalah episode penutupan dari rangkaian serial yang sudah kita bahas sejak dari bulan September kemarin. Kita sudah memasuki serial yang terakhir ini, yaitu pada akhir September sampai kepada bulan November ini dengan judul 10 kebiasaan yang harus dimiliki di tahun 2024. Dan sekaligus juga Bapak Ibu Saudara-saudari, pertemuan kita saat ini menjadi juga episode terakhir untuk tahun 2023. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah mengikuti serial pembekalan karakter ini dari awal bulan Januari tahun 2023 sampai kepada bulan ke-11 ini. Dan hari ini tanggal 30 September, hari Kamis, menjadi serial penutup dari rangkaian serial pembahasan untuk di tahun 2023 ini. Kita akan jumpa kembali pada bulan Januari tahun 2024. Maka itu pembahasan yang terakhir ini menjadi serial penutupan kita dengan tema kebiasaan yang ke-10 yang harus dimiliki di tahun 2024 adalah kebiasaan untuk melihat bolak-balik. Apa maksud dari kebiasaan melihat bolak-balik? Artinya adalah kebiasaan untuk kita melihat dari dua sisi. Ada sisi yang satu dan kita juga mesti melihat sisi yang lain lagi. Dengan demikian, pembahasan ini akan membantu kita semua supaya kita bisa melihat bukan dari sisi kita saja, bukan hanya dari satu sisi saja, tetapi juga kita bisa melihat dari berbagai macam sisi. Oleh sebab itu, kita masuk kepada pembahasan kita. Alasan yang pertama, kenapa kita perlu memiliki kebiasaan melihat bolak-balik. Yang pertama adalah kebiasaan melihat bolak-balik adalah untuk bersikap teliti. Bersikap teliti itu sangat penting menurut saya dalam menjalani hidup kita. Kita perlu teliti dalam menjalani hidup kita ini, terlebih lagi ketika kita menyusun strategi. Strategi apapun kita mesti memiliki sebuah ketelitian. Melihat bolak-balik ini akan menghadirkan sikap tidak mengambil keputusan dengan gegabah. Artinya kita teliti, kita selidiki, kita mencoba mempertimbangkannya bukan dari sisi kita saja, tetapi juga dari sisi yang lain, bahkan juga dari berbagai macam sisi kita perlu melihatnya. Maka itu melihat bolak-balik ini menghadirkan sikap untuk tidak mengambil keputusan secara gegabah. Karena saya sangat yakin ketelitian adalah sikap yang paling mendasar dalam mengambil keputusan. Ketika kita mau mengambil keputusan, kita mesti memiliki sikap teliti. Contoh, ketika kita ingin membeli pakaian, membeli baju, celana, sepatu, maka kita mencoba mempertimbangkan dari sisi bolak-balik. Contohnya, ketika saya memilih satu buah kemeja untuk saya pakai, saya membayangkan ini akan berguna tidak untuk pelayanan, berguna tidak untuk dalam kegiatan sehari-hari, atau dalam kegiatan saya misalnya keluar kota, bagaimana ini saya mencoba mempertimbangkan dari bolak-balik. Artinya dari semua sisi saya coba pertimbangkannya. Dengan demikian ini akan membantu kita untuk mengambil keputusan tidak dengan gegabah. Pengambilan keputusan yang teliti juga akan menghadirkan keberhasilan. Karena ketika kita meneliti dengan baik-baik, tidak mengambil sikap dengan gegabah, saya sangat yakin ini akan membantu kita untuk mencapai keberhasilan. Karena keputusan-keputusan yang kita pilih ini adalah keputusan yang tidak gegabah. Yang kedua, kebiasaan yang baik ini juga untuk melihat bolak-balik adalah untuk bersikap adil. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena bersikap adil itu akan membuat kita tidak berat sebelah. Karena dengan tidak berat sebelah, kita ini akan menjadi orang yang akan dipandang baik oleh banyak orang. Memang bersikap adil itu tidak mudah, terlebih lagi ketika kita berhadapan dengan orang yang kita kenal, berhadapan dengan keluarga kita sendiri, maka bersikap adil itu ini akan diuji dalam hati kita. Sikap adil ini sudah mulai langka di zaman akhir ini. Kita melihat bagaimana orang, ada istilah juga di Indonesia khususnya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Ada juga praktek-praktek nepotisme. Nah, ini juga harus kita sikapi dengan baik. Sebagai contoh, ketika saya masuk dalam manajemen kepemimpinan di GB Morsaron Jakarta, ayah saya mencoba untuk saya diperlakukan seperti orang kebanyakan. Dengan kata lain, saya tidak langsung menduduki posisi-posisi penting. Sejak 2003 saya kembali ke Indonesia, karena waktu itu saya kuliah di Amerika. Saya kembali ke Indonesia, langsung saya melayani Tuhan di gereja kita ini, GB Morsaron Jakarta, tetapi tidak dalam posisi yang tinggi. Saya masuk dalam komisi pemuda dan anak, di sana saya mulai membantu sebagai pembina remaja, mulai kemudian masuk dalam struktur menjadi sekretaris dari Komisi Pemuda dan Anak, kemudian sampai lanjut lagi menjadi gembala bagi anak-anak muda. Ini semua memakan proses waktu yang tidak pendek. Seingat saya dari 2003 saya pulang sampai 2013, kira-kira 10 tahun, itulah masa-masa di mana saya ada di dalam Komisi Pemuda dan Anak.
Kemudian sejak 2013, saya mulai dipercayakan menjadi wakil gembala sidang. Kemudian sampai 2021 kemarin, saya menjadi gembala sidang. Kemudian sampai sekarang ini sudah genap 20 tahun, saya kembali ke Indonesia. Jadi proses saya untuk menjadi gembala sidang meneruskan Pendeta Yakob Nahwa ini merupakan proses yang panjang. Memang unik dalam Gereja Betel Indonesia, tata aturan gereja itu boleh untuk keluarga meneruskan dari pelayanannya. Maka itu saya yang terpanggil menjadi pendeta meneruskan pelayanan ini. Namun dalam praktek lainnya juga, misal contoh anak-anak saya juga harus praktekkan untuk tidak boleh bersikap nepotisme, harus bersikap adil. Mereka harus mengikuti semua prosesnya. Nah, ini juga ketika kita mempraktekkan pergaulan, ketika kita berbisnis dengan teman-teman dalam pergaulan kita yang kita kenal, sahabat kita, teman lama kita, lalu kita berbisnis berbarengan, join bisnis, maka ini akan tidak mudah untuk bersikap adil. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari perlu untuk melihat bolak-balik agar kita dapat bersikap adil, supaya kita tidak bersikap berat sebelah. Karena sikap adil ini akan, saya sangat yakin, menghadirkan keadilan sosial dan juga menghadirkan kedamaian. Kalau kita praktekkan keadilan, orang pasti akan tenang, orang juga akan pasti damai. Maka itu Bapak Ibu sudah perlu kita bersikap adil, apalagi kita sebagai orang tua, kita seperti contoh saya punya 3 anak, saya harus bersikap adil kepada mereka semua. Dan bersikap adil ini juga harus disesuaikan. Kalau kita sebagai orang tua memperlakukan anak-anak kita, keadilan bagi anak-anak kita ini harus tentu disesuaikan dengan kelompok usia mereka. Seperti contoh anak saya yang pertama sudah kelas 3 SMP, maka itu cara memperlakukan adil untuk di levelnya dia ini tentu berbeda dengan adiknya yang kelas 6 SD. Kemudian berbeda juga dengan anak yang terakhir adiknya yaitu kelas 1 SD. Maka itu praktek keadilan ini atau praktek adil, bersikap adil, ini juga harus disesuaikan dalam level umur, dalam segala kondisi. Tetapi kita mesti bersikap adil, maka itu perlu melihat bolak-balik. Puji Tuhan, yang terakhir, yang ketiga, bersikap kebiasaan yang melihat ini, kebiasaan yang ke-10 yang harus dimiliki di tahun 2024 adalah melihat bolak-balik, adalah kebiasaan untuk bersikap bijaksana. Melihat bolak-balik ini akan menghadirkan kebijaksanaan bagi kita. Karena kebijaksanaan adalah buah dari pengalaman melihat bolak-balik. Jadi memang prinsip yang ke-10 ini, kebiasaan yang 10 akan memakan waktu yang tidak sedikit, tidak pendek. Maka itu ketika kita biasa bersikap teliti, bersikap adil, maka ini akan menghadirkan kebijaksanaan. Nah, ketika kita bijaksana, ini adalah buah dari pengalaman karena kita melihat dari semua sisi. Karena kita melihat bolak-balik, bukan hanya melihat dari sisi kita saja. Kemudian juga saya sangat yakin kebijaksanaan adalah magnet untuk menarik keberhasilan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, prinsip yang ke-10 ini, kebiasaan yang 10 adalah kebiasaan yang harus kita mulai pupuk dari sekarang, membiasakannya sampai waktu-waktu yang akan datang. Dengan demikian saya sangat yakin untuk poin yang ke-10, seri ke-10 ini akan melengkapi Bapak Ibu Saudara-saudari supaya kita bisa mencapai keberhasilan. Dan singkatnya, dari 10 pembahasan ini juga telah menolong Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk bisa berhasil di tahun yang akan datang. Bahkan kalau kita sudah praktekkan mulai dari tahun ini, pasti keberhasilan akan mulai kita bisa nikmati. Baik, puji Tuhan, saya rasa itu saja yang saya mau bagikan dalam pertemuan ini. Saya sangat yakin dari semua rangkaian ini, bahkan serial ini pun secara praktis, teknis, boleh menolong Bapak Ibu Saudara-saudari semua, dan saya berdoa supaya Bapak Ibu mencapai keberhasilan. Akhir kata yang saya mau katakan, terima kasih sekali lagi untuk mengikuti program ini dari bulan Januari kemarin sampai kepada bulan November ini, dan kita istirahat di bulan Desember. Izinkan saya dan semua tim kru yang ikut membantu tayangan ini untuk mempersiapkan persiapan yang tidak kecil, yaitu persiapan Natal dan juga persiapan konser pranatal. Bapak Ibu jangan lupa tanggal 2 Desember kita akan hadir di gereja jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat untuk kita sama-sama memuji Tuhan dalam konser pranatal. Dan tentu tanggal 24 Desember kita akan ibadah minggu 4 kali dengan nuansa Natal, dan hari Seninnya 25 Desember kita akan merayakan juga perayaan Natal jam 9 pagi bersama dengan seluruh keluarga besar GB Morsaron, Jakarta dan cabang-cabang. Bahkan juga tanggal 31 Desember 4 kali ibadah minggu, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan sebagai ibadah minggu yang diwarnai dengan ucapan syukur tutup tahun. Dan 1 Januari ibadah 1 kali saja jam 9 pagi untuk kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan untuk tahun yang baru. Sampai jumpa dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita, dan di layar Bapak Ibu Saudara-saudari ada QR Code yang bisa di-scan. Bapak Ibu diberikan peluang dan kesempatan, silakan di-screenshot untuk membantu secara finansial, dukung dana untuk program ini, karena peralatan ini semua untuk menghadirkan program ini memerlukan juga perawatan
pemanasan dan biaya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah menopang secara finansial untuk program ini. Saya juga rindu Bapak Ibu bisa subscribe di akun YouTube GB Mawar Saron TV. Yang menggunakan Facebook silakan follow dan like akun Facebook page GBI Mawar Saron. Dan yang menggunakan Instagram, kita punya 2 akun di sana. Bapak Ibu bisa follow GB Mawar Saron. Di sana kita posting kegiatan-kegiatan gereja dan semua kegiatan tengah minggu seperti ini ada di akun Faith Minutes. Bapak Ibu bisa lihat di sana, Bapak Ibu bisa like dan follow. Dan Bapak Ibu juga untuk Facebook dan YouTube ada juga akun saya Yohanes Nahuai, ada juga akun Faith Minutes. Bapak Ibu juga boleh silakan follow. Dan kabar baiknya di Instagram kita sudah lihat ada 2 platform tersebut dan di TikTok juga demikian. Dan juga untuk akun Faith Minutes, pembekalan karakter, Faith Minutes Live dan juga pembekalan Alkitab Faith Bible Minutes juga hadir dalam bentuk podcast. Ada di Spotify Podcast, Google Podcast, dan Apple Podcast. Bapak Ibu bisa nikmati di sana dalam rekaman audionya. Baik, terima kasih. Izinkan saya menutup pertemuan ini di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk setiap minggu demi minggu, Kamis demi Kamis, bahkan bulan demi bulan yang Kau sudah pimpin dan sertai kami dari bulan Januari sampai kepada bulan penutupan di November ini. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mengikuti pembekalan karakter. Biarlah tahun restorasi sungguh-sungguh terjadi bagi setiap kami. Dan kami menyongsong tahun depan, tahun komitmen. Kami percaya Tuhan akan membantu kami memiliki komitmen yang kuat dalam hidup kami. Berkati setiap kami yang punya pergumulan hidup, Tuhan tolong. Kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja kami, GBI Mawar Saron Jakarta, dan tentu berkati Indonesia. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami sekaligus menutup rangkaian kami sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Sekian sudah pertemuan kita dan kita akan jumpa di tahun depan dalam bulan Januari dalam program pembekalan karakter, masih dalam program yang sama dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa, dan sekaligus saya mengucapkan selamat hari Natal tahun 2023 dan selamat tahun baru 2024. Sampai jumpa dalam pertemuan ibadah-ibadah GB Mawar Saron Jakarta. Kita akan ketemu lagi tidak lama. Tuhan Yesus memberkati.